Di zaman saat ini, kita terkadang sering terpengaruh dari lingkungan, teman kuliah, media, dan seterusnya, sehingga agak sulit nih untuk menjadi istiqomah dalam ya mungkin dalam keislamannya gitu Ustadz ya. Adakah nasihat untuk Ana Ustadz untuk tetap menjadi lebih baik ke depannya? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fikum. Nah, pertama yang perlu kita ketahui, semakin dunia ini tua dan semakin dunia ini mendekati kiamat, maka tentunya ujian dan cobaan itu akan semakin besar. Karena kita semakin jauh pula dari zaman kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka seseorang itu harus pintar-pintar di dalam dia menjaga dirinya. Nah, yang paling pertama, kekuatan yang paling terkuat yang harus dia jaga, dia selalu bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu adalah milik Allah. Ya, Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah, di antara doa yang sering beliau berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkan aku di atas agamamu. Ya, ini yang harus sering membasahi lisan kita. Kemudian yang kedua, ya di antara jalan yang sangat membantu kita agar kita bisa istiqomah di zaman yang begitu banyak fitnah antara syubhat dan syahwat, yaitu ya hadirnya kita di majelis ilmu. Ya alhamdulillah di Indonesia di mana-mana kita bisa mendapatkan majelis ilmu. Betul. Para guru-guru, para ustadz-ustadz memberikan kajian-kajian di masjid. Maka sesibuk apapun kita harus memberikan waktu yang paling berharga untuk kita. Ya, jadi bagaimana kita akan bisa istiqomah, bagaimana kita akan bisa menjaga diri, sementara sesuatu yang untuk menjaga diri kita, ya kita berikan waktu kalau memang nggak ada ngapa-ngapain. Besok ada kajian di mana di sini, oh ya sebentar ya saya lihat dulu ada waktu nganggur nggak besok. Jadi dia memberikan waktu yang nganggur dia untuk pengajian. Jadi bagaimana pengajian itu akan memberikan efek untuk dia. Tapi seseorang harus menjadikan pengajian ini adalah prioritas utama dalam kehidupannya. Kenapa? Karena di situ dia akan terjaga hatinya, di situ dia akan bertambah imannya, di situ dia akan terjaga dari apa yang dia terlalaikan, di situ dia akan mengetahui apa yang dia tidak ketahui. Jadi sebesar apa kita memberikan waktu kita untuk ilmu, maka sebesar itu efek ilmu akan kembali kepada kita. Ya, tapi kalau seandainya kita memberikan sesuatu yang gak berharga buat kita untuk ilmu, kita takut ilmu itu gak memberikan efek buat kita. Jelas ya? Dan kemudian yang ketiga, kita harus jeli-jeli memilih teman. Harus jeli-jeli memilih lingkungan kita. Karena ini sangat berefek dengan akhirat kita kelak. Ya, Rasulullah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Persaudaraan, persahabatan itu akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi hari ini bisa saja dia seperti pinang di belah dua yang tidak bisa terpisah. Dalam pergaulannya di mana ada dia, ada di situ. Kemana dia pergi, ada si B di situ. Selalu akan ada berduaan. Tapi ketika pergaulan itu tidak disertai dengan takwa kepada Allah, tidak disertai dengan berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, maka pergaulan itu akan memberikan permusuhan kelak di yaumul qiyamah. Ya Allah, dia yang ngajak saya, ya Allah. Enggak, ya Allah, dia yang biayain, ya Allah. Dia yang dukung kami, ya Allah. Betul saya yang ngajak, tapi dia yang sebagai promotornya. Mereka akan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya kelak di yaumul qiyamah. Ya, dan ini semuanya akan memberikan kehinaan kepada dia. Maka pintar-pintar dalam memilih teman. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin sedikit ditambahkan dari saya, mungkin keistiqomahan kita itu dipaksakan ya Ustaz. Harus ya? dipaksa. Harus dipaksa. Kalau enggak ya hilang sudah. Keimanan kita tuh kadang-kadang naik turun ya Ustaz. Ustaz. Jadi hati ini sama seperti badan. Betul. Jadi misalnya badannya mager ya, malas gerak, mau olahraga malas. Jadi dia akan terus dalam kondisi seperti itu. Tapi coba dipaksa, saya harus olahraga ini, saya harus jogging ini, saya harus bergerak ini. Tapi ketika dia sudah mulai sehari, 2 hari akan ringan, dia akan minta. Betul. Nah begitu juga hati, harus paksa, saya harus paksa hadir di majelis ilmu. Betul. Kadang gerakan majelis di awal majelis itu berat. Tapi ketika kita paksa, yang kedua akan menjadi ringan. Masya Allah. Seperti itu. Jazakallah khairan.